banyak puing-puing yang di bawah, sangat memungkinkan untuk nantinya berpindah lagi. Untuk KRI Rigel juga sangat memungkinkan juga untuk berpindah posisi, mengingat untuk pencarian titik utama ataupun juga titik-titik lainnya ini masih bisa dilakukan di sekitaran Kepulauan Seribu atau tepatnya di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang, Stefani. Iya, Cindy, kalau dari cuaca sendiri, kalau tadi Anda menyatakan visibilitas di bawah laut hanya 5 meter, lalu bagaimana dengan arus laut, kemudian juga angin di sana, apakah cukup mendukung untuk proses pencarian pagi ini? Ya, kalau untuk cuaca saat ini memang cukup mendung, tapi anginnya memang tidak sekuat kalau tadi pagi, memang cukup kuat. Begitu juga dengan ombaknya atau arusnya untuk di atas ini cukup ada, sehingga cukup aman, bisa dioptimalkan untuk melakukan pencarian di bawah. Sementara kalau untuk di bawah laut yang juga harus diperhatikan adalah arusnya, kemudian juga karena ada di bawah 20 atau di antara 20 hingga 23 meter yang juga berlumpur, tentu harus sangat hati-hati bagi tim penyelam agar tidak memperpendek visibility di bawah karena adanya lumpur yang kemudian menghalangi pandangan begitu. Tapi dari tim-tim penyelam, mereka dibekali metal detektor, kemudian juga ada finger location. Itu fungsinya adalah untuk mencari sinyal ataupun frekuensi dari black box. Mereka di bawah akan mencari itu, tapi prioritasnya juga adalah tetap untuk mencari baik itu korban maupun juga bagian-bagian misalnya barang-barang dari korban yang bisa digunakan untuk identifikasi nantinya ataupun juga untuk puing-puing pesawat, Stefani. Ya, dengan adanya kendala lumpur, juga kendala visibilitas, lalu apa strategi dari tim penyelam sendiri untuk melancarkan proses pencarian di titik ini, Cindy? Sudah disebar ke titik-titik tertentu ini juga untuk mengantisipasi agar jangan sampai di satu titik ada terlalu banyak tim. Nantinya jika terlalu banyak pergerakan di bawah laut, ini juga tentu akan mempengaruhi dari visibility, kemudian juga akan membutuhkan waktu yang lebih panjang nantinya jika lumpur-lumpur yang mengendap di bawah kemudian menghalangi pandangan dari tim penyelam. Tadi kami melihat juga prosesnya, tim penyelam mereka sangat berhati-hati, di briefing berkali-kali sebelum mereka masing-masing menyelam, kemudian diingatkan terkait pengaturan waktu agar ketika mereka selesai melakukan pencarian di bawah, mereka juga nanti untuk naik ke atasnya lagi ada pengaturan waktu agar mereka tidak mengalami dekompresi. Kemudian juga jika memang ditemukan ada titik-titik yang seperti misalnya di titik ini ada ditemukan banyak puing-puing yang ada di bawah, nanti mereka akan juga memberikan tanda. Jika ukurannya kecil dan memang bisa dibawa, nanti ketika mereka dibawa akan langsung dibawa ke atas. Namun jika ukuran cukup besar ataupun juga cukup berat, nanti bisa menggunakan bantuan kapal yang memiliki crane, Stefani. Ya, Cindy, tadi dengan adanya penemuan puing-puing ini sendiri, apakah berarti akan ada pergantian tim di sana atau penambahan tim? Karena kalau kita lihat di gambarnya tadi ada seperti estafet dari puing-puing yang ditemukan oleh tim penyelaman ini. Seperti apa teknisnya, Cindy? Di KRI Teluk Gilimanuk misalnya yang kemarin berangkat itu sudah ada tim-tim yang disiapkan. Misalnya kalau dari Denjaka ada 17, kemudian dari Taifib ada 14, kemudian dari Kopaska juga ada tim. Nah, memang saat pagi hari kemudian ada tim-tim tambahan menggunakan Sea Rider maupun juga tim-tim di kapal lain itu untuk memaksimalkan upaya pencarian. Untuk jumlah apakah ada tambahan atau tidak, ini tentu akan melihat dari kondisi di lapangan. Jika memang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan tambahan ataupun penguatan jumlah pasukan ini dapat dilakukan, begitu juga dengan kelengkapan-kelengkapannya. Tapi kalau sejauh ini melihat masih ada tim-tim yang juga menunggu untuk gilirannya untuk melakukan penyelaman, artinya sejauh ini masih cukup, masih akan menunggu giliran melakukan penyelaman. Nanti akan dikoordinasikan lagi seperti apa kebutuhan di lapangannya. Jika memang membutuhkan tambahan pasukan misalnya ataupun juga kelengkapan, itu nanti dapat dikoordinasikan dengan KRI ataupun juga dengan JICT misalnya untuk memperkuat atau mengoptimalkan pencarian di sini, Stefani. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, Cindy Permadi dengan juru